Ikhwan Fidin arsadakumullah. Kita semua paham bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan. Ketika Allah menciptakan binatang, Allah tidak memiliki tujuan menguji binatang. Makanya binatang tidak pernah dijanjikan masuk surga dan tidak terancam masuk neraka. Jadi sejahat-jahatnya binatang, kalau kalian nanam padi kemudian kena wereng, diserang binatang kemudian didoakan masuk neraka, maka tidak akan ada binatang yang masuk neraka. Karena dia tidak terancam. Allah menciptakan malaikat, Allah juga tidak menguji malaikat. Sehingga malaikat juga tidak diancam neraka dan tidak dijanjikan masuk surga. Coba kalau malaikat masuk surga, malaikat mau menikmati apa? Di situ ada makanan, malaikat nggak butuh makan dan minum. Di situ ada bidadari, malaikat nggak memiliki jenis kelamin, nggak punya nafsu. Ini. Maka oleh karena itu tujuan Allah menciptakan malaikat, menciptakan binatang itu berbeda dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Menciptakan manusia dan menciptakan jin. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia, ayat itu sudah jelas. Ketika Allah berfirman di dalam ayat kedua dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan maut, mati dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Justru adanya mati dan hidup itu untuk uji kita. Karena itu Allah ciptakan berpasangan. Ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah. Ada hidup, ada mati. Itu untuk uji kita. Ini. Maka karena kita ini yang diuji, kita mendapatkan janji dan mendapatkan ancaman. Jadi memang Allah menciptakan kita ini tujuannya untuk diuji, beda dengan Allah menciptakan binatang dan menciptakan malaikat. Makanya malaikat dan binatang nggak mendapatkan janji seperti kita dan nggak mendapatkan ancaman seperti kita. Memang Allah akan uji. Makanya nanti ya, manusia ini akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengancam. Malam yaskur ala nikmati. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku? Nikmat Allah kan banyak. Walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujianku. Falyakhruj min tahti samai falyatlub robban siwaya. Silahkan kamu keluar dari bawah langitku dan kamu cari Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Allah memang punya hak gitu ya. Karena tujuan Allah menciptakan kita ini benar-benar untuk diuji. Sehingga nanti kita akan dikembalikan pada dua tempat. Apakah kita termasuk orang yang syukur ketika diberi nikmat sehingga nanti masuk surga, atau orang yang sabar ketika diberi ujian sehingga tetap sama-sama masuk surga. Ini. Karena nanti orang itu akan diberikan ujian yang berbeda-beda.
Bisa jadi ada orang yang memang surganya itu dengan syukur. Tapi di sisi lain ada orang yang surganya itu dengan sabar. Ini daya tekannya sama. Titik tekannya ujiannya sama. Jadi sama. Orang yang menahan diri untuk tidak sombong, untuk tetap tawadhu, untuk tidak menonjolkan diri di tengah-tengah berbagai macam kenikmatan, kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa jadi disitulah dia mendapatkan pahala paling besar. Jadi berat. Beratnya orang mendapatkan ujian untuk tetap sabar, tidak sombong itu berat. Ini hampir sama dengan beratnya seseorang yang diberikan berbagai macam kekurangan, ujian oleh Allah, kemudian menghadapi caci makian. Itu maka sama antara sabar menahan diri untuk tidak sombong dengan sabar menahan diri untuk tidak marah. Karena daya tekannya hampir sama. Makanya nanti orang itu akan masuk surga jalannya beda-beda. Dan ujian kita masing-masing nggak sama. Nah, cuman kegagalan ya, rata-rata kegagalan kita di dalam menghadapi semua ujian itu karena kita tidak bisa melepaskan diri dari dorongan nafsu.